Baiklah, rekan-rekan. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ada 5 tahapan ya, ada 5 langkah taktis dan efektif untuk menyiapkan dan membuat tugas akhir, skripsi, tesis, juga makalah ya. Jadi bukan hanya tugas akhir, skripsi, dan tesis, tapi juga bikin makalah. Itu bikin makalah kan suka ada yang 5 bab, 4 bab ya. Nah, kemudian saya siapkan dulu mindsetnya ya, layoutnya. Ini kan yang sebelah kiri itu adalah butir-butirnya, poin-poinnya, dan di sebelah kanan itu adalah penjelasannya ya. Jadi ada 5 langkah taktis efektif membuat tugas akhir, skripsi, tesis ya. Jadi supaya ada gambaran. Sebenarnya saya tuh kalau mau bikin tugas akhir, skripsi, tesis atau makalah itu langkah-langkahnya apa aja sih? Apa yang harus saya siapkan ya? Nah, ini ya. Jadi supaya kita ngerjainnya efektif ya, taktis gitu ya. Jadi nggak lama-lama atau misalnya nggak pelan gitu ya. Nanti malah kita kan banyak tugas ya. Jadi harus punya langkah-langkah taktis. Baiklah, yang pertama, 5 langkah taktis itu adalah ya, 1, judul harus siap dulu ya. Ini saya gambarkan judul itu gimana. Kemudian yang B-nya masalah atau latar belakang masalah ya. Yang C-nya teori ya, teori juga harus siap. Yang keempat metode penelitian atau metodologi penelitian ya. Terus yang kelima hasil dan pembahasan yaitu. Nah, sekarang kita mulai dari butir yang 1 dulu ya. Tentukan judul juga dengan pilihan 5 cara. Jadi selain judul juga ada ketentuannya nih. 5 cara dan perhatikan ketentuannya. Jadi ini yang harus kita perhatikan ya. Nah, ini kita lihat yang kanan. Tentukan judul juga dengan pilihan ya. Judul dengan pilihannya ya. Caranya gimana ya? Menentukan judul tuh gimana sih pilihannya atau caranya? Bisa dari fenomena di sekitar kita. Apa masalah yang ada, terus kenapa, coba lihat-lihat berita-berita juga ya. Nah, itu bisa jadi inspirasi kita untuk menentukan judul. Jadi apa yang ada di sekitar kita, bagi rekan-rekan karyawan lihat juga ya, mungkin di kantornya, perusahaannya ya, mau diangkat ya, silahkan ya. Kemudian yang kedua alternatifnya, hasil diskusi. Ya, mungkin kita diskusi dengan dosen, dengan keluarga, teman, orang dekat ya, atau pacar ya, kita diskusi ya kira-kira gimana nih gitu ya. Pokoknya yang enak aja, yang memberi inspirasi. Nah, itu kita hasil diskusi itu kita naikkan. Kemudian membaca-baca jurnal yang ada. Apa yang menarik jadi inspirasi itu ya. Di base juga lihat jurnal. Ya, kita lihat jurnal, kemudian ada nggak inspirasi yang menarik ya. Nah, itu ya. Kemudian minatnya ya, Anda sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar atau apa kan, ini kan kaitannya nggak cuma perguruan tinggi ya. Minatnya apa nih? Minatnya apa dulu? Nah, itu bisa dari minat ya. Senangnya apa? Meskipun banyak masukan-masukan, tapi saya senangnya ini nih. Nah, silahkan ya. Nah, kemudian kebaruan penelitian. Ya, kalau kita lihat penelitian terdahulu dari jurnal atau dari skripsi teman-teman atau dari tesis teman-teman atau dari tugas akhir teman-teman, kita pinjam apa yang baru nih. Dari situ kan bisa jadi inspirasi. Jadi ada 5 pilihan ya. Bisa 5 pilihan, bisa juga 5-5-nya gabung gitu ya. Itu terserah, yang penting kita dapat judul. Ya. Itu yang pertama. Jadi tentukan judul dengan 5 cara dan perhatikan ketentuannya. Sekarang ketentuannya nih, ketentuannya apa nih? Kita lihat ya. Judul harus terkait dengan program studi masing-masing. Ya, jelas ya harus terkait. Judul mengandung variabel, lokasi penelitian, kemudian objek, subjek penelitian. Biasanya dari judul kita bisa tentukan metodenya ya. Metode penelitian. Ya, dari judul tuh udah bisa kelihatan, oh metodenya ini nih. Ya. Nah, jadi perhatikan di judul itu ada variabel, ada lokasi, ada objek atau subjek ya. Juga kita bisa tentuin punya gambaran, meskipun nggak ditulis juga kita tergambar itu ya. Kemudian judul harus didukung dengan teori dan jurnal penelitian ya, itu
Itu yang kita bicara judul. Kemudian yang kedua, itu langkah pertama. Langkah kedua, setelah disetujui dosen, segera buat latar belakang. Lihat praktek membuat latar belakang. Ya, saya buat konten tentang praktek latar belakang ya. Bikin gimana sih caranya ya di channel saya Edwin Sujono Tunas Bakti. Kontennya linknya ini nih, http ya dan seterusnya ya. Nanti saya masukkan di deskripsi ini ya. Ada di situ. Jadi saya kasih catatan praktek ya, kiat langkah demi langkah ya. Nah itu ya. Jadi silahkan buka. Anda mungkin bisa ada gambaran, oh begini tuh bikin latar belakang ya. Setelah disetujui oleh dosen, segera siapkan latar belakang ya udah ya. Judul penelitian harus didukung dengan latar belakang ya. Kalau udah bikin judul kita harus punya latar belakangnya, harus dikembangkan latar belakangnya dari judul itu ya. Jadi terkait antara judul dengan latar belakang, ya. Kemudian yang ketiga, ya latar belakang ini masih ada sambungannya. Latar belakang memberi alasan mengapa dilakukan penelitian. Jadi latar belakang suka ada keterangan atau catatan latar belakang masalah. Masalah itu adalah gap, ya, antara harapan di satu sisi dan kenyataan di sisi lain. Jadi ada kesenjangan. Nah itulah masalah ya. Latar belakang diturunkan ke identifikasi masalah dan rumusan masalah. Nah itu. Kadang-kadang ada yang dari latar belakang ke rumusan. Itu tergantung perguruan tinggi masing-masing punya acuannya ya, punya ketentuannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapkan teori yang didukung jurnal penelitian ya. Jurnal wajib ya. Nah, ya, itu yang ketiga. Terus penjelasannya apa sih? Teori terkait dengan dengan judul. Jadi teori terkait dengan judul. Ya, kalau ada teori ya nanti itu adalah penggambaran dari judul ya. Jadi ada kaitan antara bab judul, bukan bab ya, antara judul dengan bab 3 itu ada kaitan. Ya. Dijelaskan dengan teori ya. Teori akan menentukan instrumen penelitian. Ya. Jadi instrumen penelitian itu ada kaitannya dengan teori ya, nggak asal ada begitu, enggak. Jadi kaitannya dengan teori, baik textbook maupun dari jurnal ya, itu ada kaitannya. Kemudian teori akan menghasilkan definisi operasional, definisi konseptual, kerangka pikir, anggapan dasar ya, itu hasil dari teori ya. Ya, jurnal itu termasuk dalam teori ya. Kemudian teori menjadi rujukan pembahasan dan kesimpulan ya. Kalau ada teori kan berarti jadi instrumen nanti penelitian lapangan. Nah, nanti masuk ke bab 4, masuk kesimpulan. Jadi terkait ya. Jadi pasti terkait ya. Itu yang ketiga ya. Sekarang yang keempat. Siapkan penelitian lapangan dengan beberapa ketentuan dan tahapan. Ya. Ini disebut dengan metodologi penelitian bab 3 ya. Jadi siapkan penelitian, metode dengan metodologi. Apa sih bedanya? Kalau metode itu adalah ketentuan cara, kalau metodologi adalah ilmu ketentuan atau cara. Ya, gitu ya. Nah, kemudian melalui metodologi atau metode ya sama artinya sih pemahamannya sama ya gitu ya. Ketentuan cara ya. Kita berarti mempersiapkan penelitian lapangan. Jadi kalau kita bicara metodologi itu penelitian lapangan ya, yang hasilnya akan dikaji di bab 4 ya. Nah gitu. Nah kemudian ketentuan atau cara pakai metode apa? Nah itu ya. Baiklah rekan-rekan, untuk yang hal yang ketiga ini saya perjelas lagi ya, bahwa pada hal yang butir yang ketiga ini siapkan teori yang didukung jurnal. Jadi hal yang penting bahwa teori, baik teori yang textbook maupun jurnal itu akan menghasilkan instrumen penelitian. Ya, kemudian di sini di hal yang ketiga, bagian yang ketiga di sini, teori akan menghasilkan definisi operasional. Ya, ini untuk yang metodenya kuantitatif ya. Kemudian definisi konseptual itu untuk yang kualitatif ya. Kerangka pikir, anggapan dasar, kerangka pikir untuk yang kuantitatif dan anggapan dasar untuk yang kualitatif. Jadi itu ya, ini nggak berarti semuanya di satu metode penelitian, enggak ya, ini ada dua, metode kuantitatif dan kualitatif ya. Nah kemudian untuk hal yang keempat, ya siapkan penelitian lapangan. Ya jadi kalau kita udah dapat bab 3, maka bab 3 ini akan dilanjutkan dengan bab 4 ya, nanti ya. Nah, makanya di sini ini persiapan untuk penelitian bab 4 ya. Penelitian lapangan di bab 4. Metodologi itu kan persiapan untuk bab 4 ya.
Ya, jadi instrumen ketentuan untuk penelitian lapangannya ada di bab 3, pelaksanaannya nanti disimpan di bab 4 hasil dan pembahasan ya. Jadi begitu ya. Jadi ini saya tulis lagi bahwa untuk hal yang keempat ini melalui metode penelitian berarti kita mempersiapkan penelitian lapangan. Itulah metode atau metodologi ya. Itu untuk persiapan lapangan ya. Jadi maksudnya begini, ada kampus yang minta bab 3 itu tulisnya metode atau metode. Ada yang juga metodologi. Ya pada dasarnya sama. Metodologi itu kan dari kata metodos logos ya. Itu artinya ilmu metode, ya ilmu ketentuan atau cara gitu ya. Nah, kemudian metode penelitian ini mencakup tentuan cara, itu metodenya apa ya, kuantitatif, kualitatif, atau eksperimen, banyak ya metode. Kemudian ada instrumen, yaitu bahan menggali data, ya ada angket, ada wawancara, itu instrumen penelitian. Itu nanti larinya untuk memperoleh data ya. Karena kita kalau melakukan penelitian berarti kita mencari data. Ya. Siapa yang dimintai datanya? Populasi, sampel untuk kuantitatif, informan, partisipat untuk kualitatif ya. Kalau sudah data lapangannya, sudah dapat data lapangannya, mau diapakan? Itu yang disebut analisis data ya. Jadi kalau sudah dapat data lapangan, mau diapakan tuh? Nah itu masuk ke analisis data. Nah itu yang butir keempat ya, metodologi ya. Nah kemudian yang butir kelima. Butir kelima ini mengemukakan hasil penelitian dan membahasnya itu yang ada di bab 4 ya. Mengemukakan hasil penelitian dan membahasnya. Bab 4 dengan bab 3 itu saling terkait karena bab 3 itu persiapan untuk penelitian lapangan. Kemudian di bab 3 itu ya, kemudian bab 4-nya menyimpan hasil penelitian, membahas hasil penelitian lapangan. Nah, itu. Nah, intisari dari hasil dan pembahasan ini disimpan di bab 5 kesimpulan. Itulah ya. Jadi item yang kelima dengan beberapa butir ini ya. Mengemukakan hasil penelitian dan membahasnya. Ya, hasil penelitian di lapangan dikemukakan di bab ini. Selanjutnya dibahas. Pembahasan dilakukan dengan mengkaitkan rumusan masalah, teori atau kerangka pikir ya atau anggapan dan temuan di lapangan ya. Intisari dari pembahasan dijadikan kesimpulan, itu bab 5. Kesimpulan harus menjawab rumusan masalah. Jika ada temuan yang perlu dicatat dan memberi warna pada kesimpulan, maka disimpan di saran. Mencakup implikasi apakah implikasi teori atau manajerial atau penelitian selanjutnya atau penelitian yang akan dilakukan oleh rekan-rekan yang lain. Ya itulah, ini ada 5 hal yang penting. Ya saya ulang, ya 5 hal itu kita harus menentukan judul. Yang kedua kita harus punya masalah, di latar belakang masalah. Ini yang tempatnya di bab 1. Yang ketiga kita harus siapkan teori, ya teori dan jurnal ya itu di bab 2. Kemudian metode penelitian atau metodologi penelitian untuk bab 3 dan hasil pembahasan untuk bab 4. Ya. Intisari bab 4 itu nanti bab 5. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sukses ya.